Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Robi Setiadi, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Garut. Dalam tugas ruang kolaborasi modul 2.3 kali ini, saya akan mempraktikkan teknik coaching dengan alur tirta. Di sini saya berperan sebagai coach dan sahabat saya Bapak Usman berperan sebagai coachi. Di dalam kasus kali ini, Pak Usman merasa tidak nyaman karena beliau baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah. Dikarenakan waktu kemarin dalam melaksanakan supervisi akademik yang dilakukan oleh pengawas sekolah, Pak Usman dalam pembelajaran tidak menggunakan buku teks. Hal tersebut Bapak pengawas sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah. Assalamualaikum Pak Robi. Waalaikumsalam. Pak Robi. Ya, silakan Pak, duduk Pak. Ya, terima kasih Pak Robi. Iya Pak. Gimana Pak Robi kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik Bapak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Robi dalam keadaan sehat. Iya. Ada apa Pak ya? Ini tumben kesini Bapak. Begini Pak Robi, saya mau minta waktunya sebentar nih. Mau ada yang saya ceritakan. Boleh Pak. Bapak mau bercerita apa ini Pak? Begini Pak Robi, tadi Ibu Kepala Sekolah memanggil saya. Iya. Masalahnya, dan Ibu Kepala Sekolah itu menegur saya. Iya. Karena dia mendapatkan pengaduan dari pengawas tentang kejadian kemarin supervisi Pak. Memang kemarin juga Bapak pengawas saya kan mengajar menggunakan referensi saya Pak. Iya. Terus Bapak Kepala Sekolah itu, Bapak pengawas itu kan menanyakan kenapa tidak menggunakan buku teks Pak. Saya sudah menjelaskan pada waktu itu. Mungkin dia tersinggung dengan ucapan saya dan dia mengadu kepada Kepala Sekolah. Nah tadi Kepala Sekolah memanggil saya Pak. Oh begitu Pak ya. Nah Iya. Kira-kira sekarang perasaan Bapak bagaimana? Saya itu merasa tertekan Pak, merasa beban gitu ya. Malum lah Pak kalau dibenci oleh Kepala Sekolah, apalagi dengan pengawas kan Iya enak Pak. Saya pasti Pak. menjadi terbebani Pak. Sekarang setelah Bapak berbicara dan ngobrol bersama saya, kira-kira apa sih yang Bapak harapkan? Nah, saya harapkan bisa berbicara dengan Bapak itu bisa menemukan solusi dari permasalahan saya ini Pak. Supaya bagaimana nih caranya supaya saya ya kembali baik lagi lah dengan pengawas gitu Pak. Ya, jadi Bapak tidak dinilai negatif begitu ya sama Ibu Kepala maupun Bapak pengawas. Iya, begitu Pak. Iya. Sekarang coba kita dalami, kita identifikasi permasalahan yang Bapak hadapi. Nah, coba Bapak bisa jelaskan ulang atau Bapak sampaikan kenapa sih penilaian pengawas itu bisa demikian kepada Bapak? Begini Pak, awal mula kan kemarin ada supervisi nih. Oh iya, supervisi ya. Kalau pengawas. Nah pengawas itu melihat saya menggunakan media lain Pak. Ya. Jadi saya tidak menggunakan buku teks. Ya. Nah keinginan Bapak pengawas itu saya menggunakan buku teks. Ya. Nah dia juga bertanya kemarin kepada saya, kenapa tidak menggunakan buku teks? Saya jawab karena saya sudah memahami materinya Pak. Iya. Dan saya menggunakan referensi yang lain Pak. Seperti itu. Nah, sumber pembelajaran apa yang Bapak gunakan selain dari tidak menggunakan buku teks itu? Nah, biasa saya gitu Pak menggunakan mendownload dari internet Pak. Oh iya, ada YouTube ya. Dari YouTube ataupun juga dari ya referensi yang lain saya ambil dari YouTube itu Pak. Nah, jadi keinginan kepala pengawas itu saya menggunakan buku teks Pak. Ya, nah sekarang coba Bapak hayati, kira-kira ada hambatan nggak Bapak dalam menggunakan buku teks? Kalau saya pikir Pak, pada dasarnya sih enggak Pak. Oh, iya. Kalau menggunakan buku teks itu enggak ada hambatan sih sebetulnya Mas. Ya. Tapi kan karena saya sudah biasa gitu Pak. Nah, sekarang kelebihan media pembelajaran atau sumber pembelajaran yang Bapak gunakan kemarin itu bagaimana Pak? Ya, yang kelebihan yang saya rasakan begini Pak. Waktu saya belum menggunakan media ini seperti YouTube, antusias belajar anak itu malas Pak. Bahkan di kelas itu anak seperti ngantuk. Jadi pelajaran itu nggak masuk. Nah, tapi setelah saya menggunakan YouTube video, anak-anak kan sudah biasa Pak. Keinginan anak itu kan
menonton. Nah, diberi nonton itu ternyata antusias. Jadi minat belajar siswa itu meningkat Meningkat begitu, ya, Pak. Terus Bagus. juga Pak, selain meningkat hasilnya juga nilai-nilai anak itu kalau kemarin mungkin setengahnya itu kurang dari KKM. Mungkin sekarang hanya tinggal 1 atau 2 orang Pak yang tidak mencapai KKM itu Pak. Bagus Pak, jadi justru Bapak bagus ya, bisa meningkatkan motivasi, minat, dan tujuan pembelajaran siswa itu dapat tercapai. Ya Pak. Nah, kalau boleh saya tahu nih Pak, menurut Bapak, apakah penggunaan buku teks itu bisa mengurangi daya eksplor murid atau tidak Pak? Sebenarnya tidak ya Pak ya. Ya, apalagi kalau dikombinasikan, saya misalkan menggunakan YouTube, ditambah dijelaskan dengan menggunakan buku teks tersebut sebenarnya lebih baik ya Pak ya. Oh iya, jadi bagus itu Pak ya, saya setuju dengan yang Bapak sampaikan. Nah, sekarang coba Bapak buatkan rencana apa sih yang akan Bapak rencanakan ke depannya untuk menyelesaikan masalah yang Bapak alami ini? Kalau menurut saya kira-kira begini Pak, tapi nggak tahu nih menurut Bapak nih. Iya. Saya akan menemui kepala sekolah Betul. untuk meminta maaf dalam masalah ini. Nah, setelah itu kalau bisa saya ingin bertemu dengan Bapak pengawas sekolah. Kalau bisa itu juga Pak. Tapi kalau tidak, saya mudah-mudahan disampaikan saja oleh Ibu Kepala Sekolah Pak. Bagus ya, jadi Bapak pertama menyampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah ya. Dan kalau setelah menyampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah, rencana Bapak untuk menemui Bapak pengawas itu bagaimana Pak? Ya, saya akan menemui kalau misalkan Ibu Kepala Sekolah mengizinkan, ya. Terus saya akan mengajak Ibu Kepala Sekolah itu untuk menemui Bapak pengawas sekolah Pak. Iya. Dengan Bapak bahwasanya bahwa menemui Bapak pengawas sekolah menyampaikan alasannya Bapak tidak menggunakan buku teks, tapi Bapak menggunakan sumber pembelajaran yang lain. Dan saya akan mengkombinasikannya Pak, akan mengkombinasikan YouTube dengan buku teks tersebut. Akan saya direferensi lah Pak, supaya jadi lebih bagus gitu Pak, semakin banyak sumber pembelajaran. Semakin baik itu untuk pembelajaran ya Pak. Jadi saya akan bilang kepada pengawas itu, saya mau minta izin menggunakan model YouTube, tapi dibarengi dengan buku teks tersebut. Bagus ya, saya sangat setuju sekali dengan yang Bapak sampaikan barusan. Nah, sekarang apa sih komitmen Bapak terhadap rencana tersebut? Nah, dari awal saya terus berkomitmen Pak, ingin meningkatkan kualitas anak-anak Pak. Jadi saya ingin menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada anak. Bagaimana supaya anak bisa menerima pembelajaran itu dengan karakter dan kodratnya masing-masing. Ya. Bagus itu Pak ya, nah bagus sekali. Saya sangat mendukung dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, yang Bapak rencanakan, semoga dapat tercapai Pak ya. Amin. Amin. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bapak setelah kita ngobrol-ngobrol pada hari ini? Alhamdulillah Pak, saya merasa lega, merasa plong begitu ya. Ternyata ada solusi setelah berbicara dengan Bapak, ada solusi dengan masalah saya ini. Mudah-mudahan solusi ini bisa mengobati atau bisa memperbaiki permasalahan saya Pak. Bagus Pak ya. Dan saya juga doakan ya, semoga apa yang masalah yang Bapak hadapi tadi Bapak temukan juga solusinya, sehingga mungkin Bapak pengawas juga lebih memahami. Amin. Dan tidak menilai negatif terhadap Bapak ya. Semoga apa yang Bapak rencanakan dapat tercapai. Iya. Amin. Ya. Mungkin itu saja. Ada lagi yang ingin Bapak sampaikan? Tidak ada Pak, itu saja sudah cukup Pak ya. Terima kasih sekali lagi, saya telah mengganggu nih waktunya Pak. Enggak apa-apa Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak ya. Waalaikumsalam. Demikianlah video praktik coaching yang saya lakukan. Semoga dapat memberikan manfaat untuk Ibu Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.